sebagai undang-undang tenaga kerja. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan keselamatan rezeki sehingga kalau sudah siang kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat semoga perjuangan Nabi Muhammad SAW lama-lama telah membimbing kita semua menuju jalan yang benar. Karena itu yang kami hormati, kami di sini dengan dikumpulkan semua dalam rangka yaitu guru dari SD kita dari PT SDN tahunan 2. Alhamdulillah ada yang lolos menjadi calon guru penggerak yang mana beliaunya yaitu sudah mengikuti tahapan-tahapan yang menjadi syarat untuk selanjutnya sehingga yang akan memperoleh sertifikat guru penggerak. Namun jalan itu pun tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa adanya dukungan dari penjenengan semua, juga motivasi juga diperlukan dari penjenengan semua. Nah, di sini kegiatan yang dilaksanakan di Fikri pada hari ini yaitu menyampaikan atau berbagi budaya positif, yang mana kegiatan itu sudah dilaksanakan terlebih dahulu oleh Bu Fikri di kelasnya, sudah diterapkan di kelasnya terlebih dahulu, sehingga untuk kali ini berbagi kepada teman-teman supaya teman-teman ilmu yang didapatkan dari Bu Fikri ini dibagikan ke teman-teman semua, sekaligus juga biar penjenengan tahu dan bisa melaksanakan juga di kelas-kelas penjenengan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Fikri ini sekali lagi yang jelas yaitu akan banyak manfaatnya, ya. Akan banyak manfaatnya baik bagi Bu Fikri sendiri, bagi penjenengan semua, juga bagi UPT SDN Pekalongan 2. Selain kegiatan Bu Fikri ini, mohon maaf ya, nanti saya selaku penanggung jawab di UPT SDN Pekalongan 2, saya ingin menyampaikan nanti sosialisasi masalah implementasi kurikulum merdeka dan yang lain-lainnya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan keterkaitannya dengan kegiatan penjenengan semua juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya. Terima kasih kepada Bu Fikri, ya. Saya semangat, Bu Fikri tetap semangat, begitu juga teman-teman, insya Allah semuanya mendukung apa yang sudah penjenengan lakukan. Mudah-mudahan ilmu yang penjenengan sampaikan ini juga bermanfaat. Videonya saja sudah berbagi budaya positif, yang jelas ini nanti juga pasti tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN Pekalongan 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Pekalongan 2,
kali ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya menjelaskan tentang aksi nyata yang saya lakukan, mari kita bersama membangun paradigma atau cara berpikir tentang budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di kelas masing-masing dan harapannya bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di kelas 4 UPT SDN Petaungan 2. Di sini saya ingin membahas masalah budaya. Budaya ini adalah perilaku yang kita lakukan sehari-hari secara berkelanjutan yang nantinya akan menjadi pembiasaan dan lama-lama akan membudaya dan menjadi keyakinan pada diri kita semua. Topik yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini seringkali kita sebagai guru itu beranggapan bahwa kita ini adalah orang dewasa yang bisa mengontrol anak-anak. Jadi itu hanya sekedar ilusi, yaitu ini perubahan cara berpikir kita, yaitu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal tidak. Jikapun kita bisa mengontrol, itu jangka waktunya cuma sebentar dan kurang efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Itu yang di mindset kita, cara berpikir kita biasanya seperti itu. Jadi kita ini guru adalah pengendali anak-anak. Di sini kita mau menekankan untuk pengertian disiplin. Seringkali di benak kita sebagai guru, disiplin itu apa? Pasti hubungannya dengan peraturan yang nantinya hubungannya dengan hukuman. Pasti seperti itu. Ternyata kalau kita lihat dari bahasanya, disiplin itu adalah belajar. Jadi proses belajar yang dilakukan oleh diri manusia untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kita apa? Misalnya anak-anak di sekolah dididik itu tujuannya apa? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menghormati orang lain. Misalnya nilainya itu nilai-nilai kebaikan yang ingin dituju. Itu ada proses belajarnya. Ini yang dinamakan disiplin. Tapi biasanya kita salah kaprah atau salah penafsiran bahwa disiplin adalah kita harus taat pada peraturan. Kalau tidak taat kita mendapat hukuman. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kita bangun dulu pemikiran atau pemahaman kita terkait dengan disiplin.
Selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya anak-anak itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan berbagai macam kebaikan yang ada dalam dirinya. Kita sebagai seorang guru tinggal bagaimana cara kita mengasah. Jadi hal baik yang ada pada diri anak itu kita asah, kita tumbuhkan sehingga hal buruk yang ada pada dirinya itu bisa tertutupi seperti itu. Di sini untuk program kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang diangkat itu ada 6 dimensi itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di situ masih banyak sub-sub elemen yang ada pada 6 dimensi tersebut. Jadi ini yang kita garap, ini yang kita munculkan, ini yang kita tumbuhkan pada diri anak. Di sini kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selama ini kita biasanya beranggapan bahwa anak-anak akan disiplin setelah mendapatkan hukuman. Memang iya, untuk satu waktu itu saja. Misal anak-anak melanggar, kita beri hukuman. Nurut pada saat itu. Ketika tidak bertemu kita kembali, apakah anak-anak tetap melakukan itu? Bisa jadi anak-anak mengulang kesalahan yang sama karena dia hanya takut hukuman dari kita, makanya dia berbuat baik. Ketika kita tidak memberikan hukuman atau ketika tidak bertemu kita dengan yang menghukum, dia akan kembali lagi seperti semula. Jadi hukuman di sini ini termasuk motivasi eksternal. Jadi dorongan dari luar, tidak hadir dalam dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan atau imbalan. Di sini biasanya kita sering memberikan imbalan atau reward pada anak-anak yang misalnya berbuat baik, berprestasi. Ini efektif dalam jangka waktu singkat, tetapi tidak dalam jangka waktu panjang. Ketika seorang anak diberikan reward atau penghargaan secara berulang-ulang, akhirnya anak ini istilahnya bahasa Jawa jagakno. Kalau diberi penghargaan, baru dia berbuat baik. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal, tidak tumbuh dalam dirinya. Yang menjadi PR kita sebagai guru, bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai baik pada anak itu yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau anak sudah dari dirinya sendiri muncul, mungkin dalam jangka waktu panjang ini akan tetap bertemu dengan kita sebagai gurunya, ataupun nanti sudah lulus, sudah ke SMP, sudah ke SMA. Jika itu timbul dari dirinya, maka akan tetap seperti itu, bertahan lama. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Di sini kalau peraturan itu indikasinya pasti ke sanksi ataupun hukuman. Jadi kita menggantinya dengan keyakinan agar tumbuh motivasi dalam diri anak tersebut. Misalnya kita ambil contoh untuk pengendara sepeda motor yang memakai helm. Jika kita mengkaitkannya dengan peraturan, maka yang tidak menggunakan helm akan terkena tilang, misalnya seperti itu. Bisa jadi kita tidak pakai helm karena kita lewatnya bukan lewat jalur yang ada polisinya, sudah pasti tidak akan kena tilang, kan lewatnya lewat jalan kecil.
mengabaikan peraturan seperti itu. Makanya kita harus mengkaitkannya dengan keyakinan. Kenapa sih kita pakai helm? Karena di situ ada nilai keselamatan. Kita memakai helm supaya selamat, ditilang ataupun tidak sama bapak polisi. Kalau kita memakai helm, kita bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi kita membedakan antara peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan yang tadi berkaitan dengan helm, maka kalau tidak ada polisi, tidak ada peraturan, maka ya tidak menggunakan helm tidak apa-apa. Tapi ketika kita berkeyakinan bahwa helm itu bisa menyelamatkan kita, ada atau tidak ada polisi, lewat jalan besar ataupun lewat jalan kecil, kita tetap menggunakan helm. Begitu juga misalkan memakai masker. Kita memakai masker karena ada peraturan dari pemerintah. Bahkan saat itu ada tilang dari polisi kalau tidak memakai masker. Padahal keyakinannya masker itu kita pakai agar kita sehat, terhindar dari virus yang sedang berkembang kemarin. Nah, di sini kita di kelas bisa menggunakan kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi kelas itu bukan milik gurunya, anak-anak hanya numpang di situ, bukan. Tapi kelas itu adalah komunitas bersama antara guru dan siswa. Bagaimana kita merasa itu rumah kita gurunya nyaman, anak-anak juga nyaman. Kita perlu bersepakat kelas kita ini dibuat seperti apa. Bukan hanya istilahnya kemauan gurunya saja. Mas ini kayak begini. Anak enggak ditawari. Kita mau bikin kelasnya seperti apa? Kita maunya gimana? Saat pembelajaran bagaimana? Ketika kita membuat kesepakatan dengan anak, pasti anak itu akan mematuhi. Karena kesepakatan itu pun ada yang usulan dari anak-anak. Jadi untuk kesepakatan kelas ini bisa kita sepakati antara guru dan siswa. Guru inginnya seperti apa, siswa inginnya seperti apa, kita buat kesepakatan. Ini tidak hanya terkait untuk guru kelas, misal guru mata pelajaran, guru PJUK, mungkin membuat kesepakatan kelas ketika berolahraga, itu bisa dilakukan. Nah, setelah kita memiliki kesepakatan kelas, jika kita lakukan secara terus-menerus, itu akan menimbulkan keyakinan pada diri siswa. Setelah itu akan tercipta lingkungan yang positif dan secara berkelanjutan akan menciptakan budaya positif di sekolah. Misal, antara guru dengan siswa membuat kesepakatan. Ini sudah berjalan rapi, di kelas lain juga melakukan hal yang sama. Otomatis dalam satu sekolah akan tercipta budaya positif. Ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Misal, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, peraturannya. Keyakinannya apa? Oh iya, saya harus punya rasa tanggung jawab. Jadi kita menumbuhkan yang dalam hatinya siswa. Jadi kita sebagai guru tidak harus mengingatkan iya, tapi apa bahasa Jawanya? Ya oprak-oprak anak-anak terus-menerus. Kalau keyakinan itu sudah ada pada diri anak-anak. Tapi memang ini bukan barang instan ya, Bu. Bukan kita menerapkan pada siswa besok langsung jadi siswa seperti itu, tidak.
tapi harus dibiasakan setiap hari. Misalnya rasa tanggung jawab. Mungkin untuk pertama-pertama kita harus sering mengingatkan anak-anak. Oh iya, ini kemarin kan kesepakatan kita seperti ini. Jika sudah ada kesepakatan, maka anak tidak akan merasa dipaksa oleh kita sebagai gurunya. Di situ ada dilarang mengganggu orang lain. Itu suatu bentuk keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain, berkomitmen, termasuk juga disiplin. Dilarang menggunakan narkoba, itu terkait dengan keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Nah, di sini kita sebagai guru hendaknya ketika siswa melakukan kesalahan, kita memperlakukan siswa dengan konsekuensi yang ada, bukan hukuman. Bagaimana bentuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kita tekankan di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya, ada efeknya, ada konsekuensinya. Ketika kita melakukan kesalahan, itu pasti ada konsekuensinya, tapi bukan berbentuk hukuman. Konsekuensi di sini anak harus menanggung apa yang dia perbuat. Kalau hukuman itu biasanya berupa hal yang menyakitkan yang kita berikan. Jadi konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab. Jika hukuman itu sebagai ini, kalau hukuman itu bisa menyebabkan anak menjadi minder biasanya. Apalagi jika kita menghukum anak-anak di depan teman-temannya, minder ia. Kedua, pendendam. Biasanya kita kalau menghukum anak-anak di depan temannya, dia akan merasa malu, dan itu mungkin akan membekas dan teringat selamanya sampai dia dewasa. Itu. Jika konsekuensi tidak, dia akan menimbulkan sifat netral. Nah, ini kan akibat perbuatan kamu, jadi kamu harus menanggung. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Ini termasuk ke dalam hukuman karena dampaknya untuk dia tidak mengulangi tidak ada, dan ini mungkin akan menjadi siswa menjadi sakit hati. Berbeda ketika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misal kasus itu ya, buku temannya dicoret-coret. Kalau kita memberikan hukuman, mungkin ayo kamu sudah nyoret-nyoret buku temannya, kamu nyapu kelas, itu bentuk dari hukuman. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Kamu sudah mencoret buku temanmu, maka kamu harus mengganti buku milik temanmu. Untuk yang contoh di bawah, misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Seringkali orang menganggap ini hukuman karena lari capek. Tidak begitu jika ini ada di mata pelajaran olahraga. Itu sebagai konsekuensi dia terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Masih berhubungan dengan kegiatannya. Bukan kalau hukuman itu biasanya kita tidak sinkron. Kita masalahnya apa, kita memberikan hukumannya seperti apa. Kalau konsekuensi itu buah atau akibat dari perbuatannya yang harus dia bertanggungjawabkan. Nah, di sini ini
tadi sudah saya jelaskan hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi biasanya hukuman itu bersifat menyakitkan, membuat anak bisa jadi pembenci, pendendam, dan mengingat peristiwa itu dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu merupakan bentuk tanggung jawab. Jadi anak-anak mematuhi peraturan, anak-anak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dia juga akan paham tentang hak dan kewajiban. Di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ini restitusi kita bahas di belakang. Sama seperti yang saya katakan, hukuman itu nantinya akan menyebabkan anak mempunyai nilai negatif. Sedangkan konsekuensi itu nanti netral. Dia hanya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tujuan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa, yang nanti bisa kita kaitkan dengan perilaku siswa. Yang pertama ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada kebutuhan dasar bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini bisa kita jadikan dasar ketika siswa kita melakukan atau bertindak yang negatif. Misal di dalam kelas, waktunya pelajaran kok lemas, mungkin kebutuhan dasarnya untuk yang bertahan hidup kurang terpenuhi, belum sarapan, seperti itu. Jadi kita tidak mengindikasi, oh murid iki pancen, tak bersemangat, tiduran. Nah, kita perlu mengetahui kenapa anak seperti itu. Mungkin dari 5 kebutuhan dasarnya itu ada yang belum terpenuhi. Misal belum sarapan atau rumahnya jauh, dia berjalan kaki, akhirnya sampai sekolah sudah capek. Ya, gitu. Terus ada murid yang suka mengganggu temannya. Kenapa ya dia kok suka mengganggu temannya? Bisa jadi dia ini kurang perhatian di rumahnya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kasih sayang. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia cari perhatiannya ke temannya, ke gurunya. Ini saya juga pengalaman di kelas saya sendiri. Awalnya saya mengira anak itu nakal, disuruh apa-apa enggak mau. Ternyata ya ini berkaitan dengan kebutuhan dasar kasih sayang, karena ibunya kerjanya siang malam seperti itu. Ketika saya mengetahui, saya dekati. Ternyata anaknya sekarang intil saja kemana-mana ikut, mintanya disuruh apa, Bu, mau disuruh apa. Oh ternyata anak ini cari perhatiannya di sekolah ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Penguasaan juga, kadang ada anak yang di kelas itu merasa dia pemimpinnya, ya saya ini pemimpinnya, jagoannya di kelas. Itu memang ada kebutuhan tentang penguasaan, pengakuan anak ibunya. Yang laki-laki biasanya ya, yang laki-laki, oh ini ingin disebut jagoan, dia bertindak agar temannya yang lainnya takut. Terus kesenangan, ada loh anak yang jahil ke temannya itu dia senang lihat temannya nangis, itu dia senang lihat temannya marah, itu dia senang. Jadi pada dasarnya dia tidak ingin melakukan hal itu pada temannya, hanya untuk kesenangannya sendiri saja. Mungkin di rumah kesenangannya itu kurang itu. Selanjutnya untuk kebebasan, ini biasanya akan terlihat jika anak di rumah itu
kurang bebas. Biasanya nggak boleh keluar, dibatasi oleh orang tua. Biasanya di sekolah ini malah dia menunjukkan kebebasannya. Ya, lari ke sana ke sini, mumpung tidak ditunggui orang tua, mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin sama ibunya kalau main sedikit suruh pulang, cepat pulang apa seperti itu, dia puas mainnya. Mungkin di sekolah tidak ada ibunya, mungkin dia merasa bebas, merasa senang. Nah, jadi ini bisa kita gunakan sebagai dasar sehingga kita tidak serta-merta menganggap oh anak ini nakal, anak ini seperti ini. Mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi sehingga dia melakukan hal-hal semacam itu. Ini 5 posisi kontrol. Ini berkaitan dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Di sini kita Bapak Ibu guru sering berada pada 5 posisi kontrol, dari mulai posisi terendah hingga posisi tertinggi. Posisi pertama itu penghukum. Jadi kalau kita lihat anak istilahnya melakukan hal yang salah sedikit, kita langsung memberikan hukuman. Ini merupakan posisi yang paling rendah. Jadi tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa dia ini sebenarnya anak baik. Jadi kita langsung memberikan hukuman. Yang kedua, posisi membuat anak merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Kamu itu, kalau kamu seperti itu, kamu itu berdosa loh. Sebetulnya kata-kata seperti itu juga menimbulkan dampak negatif pada anak. Untuk posisi penghukum dan posisi pembuat orang merasa bersalah, ini adalah 2 posisi yang akan jika berlangsung lama akan menimbulkan dampak negatif pada siswa. Jadi kalau hukuman itu biasanya langsung aksi ya, langsung dengan tindakan. Membuat orang merasa bersalah ini hanya dengan kata-kata, tapi juga bisa berdampak negatif. Ayo nanti kamu ini berdosa loh. Ayo kamu kalau tidak mengerjakan nanti, ya, membuat dia merasa sangat bersalah. Posisi selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman. Ini mungkin biasanya bisa dilakukan untuk kelas tinggi. Ayo, kita kerjakan. Ayo kamu, ya itu dah sama Pak Guru. Kasih ya nanti Pak Guru ini dapat teguran dari kepala sekolah ini kan nggak kerjakan. Nah, jadi bahasanya itu nyantai seperti teman, tapi juga tidak tumbuhnya yang dalam itu tetap motif intrinsik dari guru. Nah, kita mulai menganggap kita sudah ada mungkin tidak sampai biasanya gurunya pada posisi teman. Ya kan, yaitu pemantau. Posisi pemantau ini kita di sini posisi diri sesuai dengan peran. Jadi kalau ada salah sesuai dengan perannya, kamu harus terapkan hukuman sesuai dasarnya. Penghukum itu pokoknya dapat peraturan kok menghukum seperti itu. Kalau pemantau ini didasarkan pada misalnya di acara anak tidak kayak seperti itu. Padahal di peraturan ada jika sekolah anak harus pakai. Kami melanggar peraturan itu tidak ada posisi pemantau. Jadi bukan pemberi hukuman. Jika pemberi hukuman misalnya tidak menggunakan sekolah, ayo mulai 5 kali di lapangan, itu bukan hukuman, anda berada posisi pemberi. Posisi yang ketiga dan keempat, posisi teman dan posisi pemantau ini masih juga merupakan motivasi ekstrinsik, bukan tumbuh dalam hati anak-anak.
Untuk yang terakhir, ini harapannya semua Bapak Ibu guru ada di posisi ini. Tapi ini posisi paling ideal. Jadi kalau kita dalam rangka belajar ini ya tidak serta-merta kita harus berada pada posisi manajer. Jadi jika kita sudah melakukannya berulang-ulang, itu kita bisa pada posisi manajer. Posisi manajer ini kita bertindak jika anak-anak berbuat salah, kita mengkonfirmasi kesalahannya apa, penyebabnya apa, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu dan tidak terulang kembali. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer, tidak langsung memberikan hukuman, juga tidak serta-merta berdasarkan pada peraturan, tapi kita gali dari anak ini, kenapa sih anak ini melakukan hal ini, misalnya seperti itu, apa yang jadi alasannya, bagaimana nanti cara memperbaikinya supaya timbul atau tumbuh dorongan dalam hatinya sendiri. Oh iya, saya tidak akan melakukan hal ini lagi karena saya ingin misalnya menghargai orang lain, yang nilai-nilai baik tadi. Selanjutnya, berkaitan dengan posisi kontrol yang berkaitan dengan posisi kontrol pada posisi manajer yang tadi, yaitu posisi yang paling ideal sebagai guru. Kita punya salah satu strategi yang dinamakan segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kembali pada kelompok mereka itu artinya dia tidak merasa malu. Kalau kita menghukum biasanya anak kan merasa malu, akhirnya minder ke temannya, tidak mau bergaul dengan temannya. Ini tidak. Jadi dia bisa kembali ke komunitasnya, ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jika hukuman itu mungkin menebus atau konsekuensi ya, hukuman dan konsekuensi itu menebus kesalahan, tapi di sini tidak, belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, kita menawarkan di sini beberapa solusi yang nantinya akan dipilih oleh mereka sendiri, jadi bukan berbentuk paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, sebenarnya sifat baik apa ya yang sudah saya miliki dalam diri kita menimbulkan itu pada diri anak. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik atau efektif. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan memberi hukuman. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini yang terpenting ketika seseorang sudah berbuat salah, dia bisa kembali lagi ke komunitasnya tanpa ada rasa minder, tanpa ada rasa takut setelah ia memperbaiki dirinya. Nah, di sini ada cara diberi nama segitiga. Ada 3 tahapan dalam restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, bagaimana cara kita anak itu tidak takut lihat kita. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita masuk ke anak untuk berkomunikasi.
berkomunikasi. Tadi sudah berbuat salah. Ya, semua orang itu pernah berbuat salah. Tapi seperti itu. Jadi kita tanamkan kepada diri anak, iya semua orang itu pernah berbuat salah, kamu juga. Dan ini bukan harga mati seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa masuk berkomunikasi kepada anak. Kalau misal anak berbuat salah, kita langsung marah, mungkin anaknya tidak akan ngomong, dia malah takut atau justru akan menimbulkan dia berbohong karena rasa takutnya tadi. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Setelah kita ngomong kenapa tadi berbuat seperti itu, dia mengatakan kesalahannya. Dari situ kita bisa memvalidasi kebutuhannya. Kira-kira anak ini kenapa ya? Adakah 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi? Apa penyebabnya? Kita tanyakan kepada dia. Nah, kita pun juga bisa komunikasi dengan orang tua terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Misal anak ini berkata, kira-kira keyakinan apa ya yang tidak dia jalankan? Dia tidak menghormati orang lain, misalnya kurang sabar. Itu kita tanyakan, kira-kira nilai baik apa yang tidak dia jalankan. Untuk selanjutnya, bagaimana caramu memperbaiki ini? Jadi segitiga restitusi ini tidak berhenti ketika anak berbuat salah, tidak berhenti pada dia istilahnya meminta maaf selesai, tidak seperti itu, tapi mendorong anak agar mencari solusi. Kira-kira kalau saya sudah berbuat ini, solusinya apa ya? Contoh, kemarin murid saya berkelahi dengan murid kelas 5. Kita berkelahi sudah sampai ada salah satu yang sobek kakinya. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, kita tidak langsung menghukum, tapi kita dudukkan mereka berdua. Katanya ya namanya anak-anak bertengkar itu ya wajar, kan seperti itu. Tapi kenapa sampai bertengkar seperti ini? Masalahnya apa? Ketika kita sudah konfirmasi tentang kebutuhan dia sudah mengakui kesalahannya, dia mengetahui keyakinan apa yang tidak dijalankan, berakhirlah dengan saling meminta maaf. Tapi tidak sampai di situ. Kita tanyakan bagaimana caramu untuk memperbaiki, misalnya bagi temannya yang sudah robek, ya saya menggantinya atau saya menjahitnya. Jadi kita mendorong dia punya solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Selama ini kadang yang kita lakukan itu berhenti sampai misalnya meminta maaf sudah selesai. Tapi atau begini, biasanya kita yang nyari solusi. Ayo, karena kamu sudah menyobekkan baju temanmu, kamu yang jahitkan. Misalnya seperti itu. Nah, di sini diharapkan anak ini yang punya solusi. Jadi ke depan ketika dia sudah dewasa berbuat salah, dia tahu apa yang akan lakukan dari orang lain. Penerapan budaya positif di kelas 4 dari teori-teori tadi, saya berusaha untuk menerapkan budaya positif ini di kelas saya, yaitu kelas 4. Yang pertama, sebelum saya melakukan penerapan budaya positif di kelas, saya berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Saya menyampaikan maksud saya, niatan saya untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di kelas. Yang kedua, saya menyebarkan angket kepada anak-anak. Ini saya bertanya kepada anak-anak, kira-kira
suasana kelas seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak itu seperti apa, dan masalah apa yang sering mengganggu kenyamanan mereka saat belajar. Ini saya suruh ngisi angket. Jadi akhirnya itu intinya terkait bagaimana kelas yang mereka inginkan dan situasi apa yang sering mengganggu kenyamanan di kelas. Yang ketiga, saya melakukan wawancara dengan siswa terkait yang tadi. Kalau angket itu kan sifatnya terbatas karena kemarin saya hanya bentuk checklist saja. Untuk kali ini saya lebih kepingin anak-anak bercerita. Jadi kalau angket bentuknya terbatas, ini lebih terbuka. Jadi apa sih yang diinginkan, apa sih yang sering mengganggu? Karena tiap-tiap anak ini kan berbeda. Ada anak yang ketika belajar temannya gaduh, dia ini tidak bisa konsentrasi. Jadi saya pilih anak-anak yang seperti itu untuk saya tanya apa yang menyebabkan mereka kurang nyaman. Ternyata dari hasil angket dan wawancara, ya otomatis mereka menginginkan kelas yang nyaman dan tenang. Dan permasalahan yang menurut mereka banyak terjadi selama 5 bulan di kelas 4, yaitu perkelahian, pertengkaran, seperti itu. Fokusnya bukan ke yang lain-lain, tapi yang mengganggu mereka belajar itu pertengkaran, perkelahian, terus misal saling meminjam, ujung-ujungnya bertengkar. Begitu. Setelah saya menganalisa hasil angket dan wawancara, saya membuat rancangan kesepakatan atau keyakinan di kelas 4. Keyakinan itu karena saya fokusnya pada perkelahian, pertengkaran yang membuat mereka kurang nyaman, saya merancang budaya positif di kelas yang saya beri judul budaya bertiga: bertoleransi, berbagi, dan bermaafan. Jadi fokusnya saya menggarap itu saja. Ini jangan disalah persepsikan ya, bahwa nilai positif itu banyak sekali, tapi saya ingin fokus menggarap yang ini dulu. Kalau sudah jalan, kita menggarap yang lainnya, nilai-nilai positif yang lainnya. Dalam aksi nyata tersebut, saya meminta anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya atau memberi usulan tentang apa yang akan kita jadikan keyakinan di kelas. Semua boleh usul. Semua saya tulis. Misalnya ada kita tidak boleh bertengkar, Bu. Boleh. Bu, kita harus berbagi makanan dengan teman, Bu. Boleh. Semuanya kemarin saya tulis. Dari curah pendapat yang telah saya lakukan, saya ingin anak-anak melihat kembali, mengkaji ulang. Biasanya banyak hal-hal yang sama, tetapi dia mengusulkannya banyak usulan. Misal menghormati, menghargai, toleransi, itu kan intinya sama. Jadi dari banyak itu kita efektif dan efisienkan. Kita perkecil dari pendapat-pendapat yang banyak, yang sama kita satukan, ya. Seperti itu akhirnya terdapatlah atau muncullah kesepakatan dan keyakinan kelas ini menjadi 4 poin. Budaya bertiga: bertoleransi, berbagi, dan bermaafan. Itu yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman, guru, dan juga tamu yang datang ke kelas. Nah, jadi kalau ada kesepakatan seperti ini, mau tidak mau anak-anak akan menjalankannya, karena ini juga usulan
dari mereka. Yang kedua, suka menolong teman dan guru di kelas. Yang ketiga, menyadari dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya di kelas. Yang terakhir, selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih kepada teman dan guru di kelas. Ini skalanya masih kelas, bukan berarti kalau guru di sekolah tidak, bukan. Ini kita menerapkannya masih dalam skala kecil. Saya harapkan ini bisa jadi keyakinan pada diri anak-anak yang nantinya akan berimbas pada budaya positif di sekolah. Dari hasil kesepakatan anak-anak ini, supaya tidak lupa, anak-anak kadang itu sudah hanya saya berarti untuk dicetak saja. Dan nantinya kita tempel di dalam kelas. Harapannya ketika anak-anak, nggak mungkin lah anak-anak terus nggak berbuat salah, itu kan ya nggak mungkin. Namanya anak-anak masih dalam tahap pendidikan ya. Kita juga gurunya harus mengingatkan, bukan berarti kalau sudah ada keyakinan kelas ya sudah, kan itu sudah ditempel, gurunya tidak usah ngomong apa-apa, jalan sendiri, itu juga tidak mungkin. Tetapi paling tidak ini ada ikatan, kesepakatan itu kan bukan hanya kemauan guru, tapi juga kemauan anak-anak juga berbuah istilahnya. Jadi bagaimanapun jika kita bisa saling mengingatkan. Kemarin sebelum ini dicetak, sebelum jadi, kita kan sudah kesepakatan kelas, cuma belum dicetak dan belum dipajang. Ada anak yang bertengkar, terus diingatkan temannya, gak boleh bertengkar kan, kemarin kan kita sudah sepakat. Loh lan, gitu kan gak ono, katanya gitu. Oh iya, berarti anak-anak itu sudah ada keyakinan dalam dirinya. Oh iya, kita sudah sepakat ya. Cuma kurang ditulis saja, bisa jadi celah bagi anak-anak. Iya kan gak ada tulisannya, kan lupa. Oh iya, berarti besok sama guru saya cetak, saya tempelkan di kelas supaya jadi pengingat buat kalian seperti itu. Terima kasih. Itulah tadi pengalaman aksi nyata budaya positif di kelas saya yang hanya skala kecil dan hanya menggarap beberapa keyakinan saja. Yang harapan saya ini bisa konsisten saya lakukan di kelas saya. Kalau ini sudah konsisten, rencananya mau menggarap beberapa keyakinan lagi. Jadi kan banyak keyakinan yang bisa kita tumbuhkan dalam diri anak, tidak hanya budaya bertiga ini. Harapan saya ke depannya, apa yang dilakukan bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan di kelas masing-masing. Misalnya untuk di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 mungkin tidak serumit ini. Kalau angket apa, anak kan belum mengerti, diajak ngobrol aja maunya seperti apa, yuk kita tulis bersama, misalnya seperti itu. Dari hal-hal yang simpel saja seperti itu. Nanti jika di kelas-kelas sudah melakukan hal seperti ini, harapannya kita bisa menumbuhkan budaya positif pada skala yang lebih luas, yaitu di sekolah kita PT SDM Tahunan 2 yang bisa membudaya dan terus terlaksana sehingga bisa meningkatkan kualitas peserta didik kita dari tahun ke tahun. Terima kasih. Itu tadi sedikit berbagi saya dengan Bapak Ibu. Ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Ada saran, mohon masukannya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata yang sudah dilakukan oleh CDP dalam mengikuti pendidikan pendidikan.
apa yang sudah disampaikan tadi di akhir mungkin ada kritik, saran, ya, masukan untuk kedepannya. Monggo barangkali Bapak Ibu ada sedikit masukan beberapa kata aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi telah mendengar penyampaian Fitri berbagi pembiasaan positif di kelas. Kebetulan kelas saya kelas yang katanya super ya. Jadi triknya Fitri itu bagus, bisa ditiru. Saya luar biasa. Ada yang salam, ada yang nyanyi, ada yang nggak mau berhenti, ini. Terus LKS itu dirasakan di rumah, di sekolah ketika ada tugas mengerjakan LKS karena sudah sesuai. Oke, ini kode seperti itu. Sebenarnya itu bisa itu terus membuat kesepakatan positif itu. Jadi nanti sampaikan seperti itu ya. Kesepakatan luas supaya nanti yang bisa berubah, bisa lebih baik seperti itu tadi. Terima kasih buat Budi untuk ilmunya yang sudah dikasihkan ke teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tanggapan dari Pak Arif. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri merupakan hal-hal yang berbagi sungguhan, ya, benar-benar berbagi sehingga ilmu itu bisa dipakai untuk di kelas-kelas yang lain atau pada teman-teman yang lain. Di samping itu dengan apa yang sudah disampaikan Bu Fitri, mungkin ini bisa saya masukkan juga, ya, apa yang perlu saya masukkan sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, tapi sekaligus saja ini merupakan aksi nyata yang bisa kita gunakan di dalam IKN ini, ya. Implementasi kurikulum berbeda yang mana Bapak Ibu guru diberikan kemerdekaan untuk mengajar. Begitu juga dengan siswa diberikan kemerdekaan untuk belajar. Nah, tapi tidak harus penjaringan yang buat kesepakatan, penjaringan yang buat yang membuat keputusan, tetapi anak didik kita, peserta didik kita juga diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan sehingga bisa merubah yang memang butuh waktu, tidak bisa kita laksanakan secara instan, ya, perlu waktu. Dan sebab itu Bapak Ibu guru jangan bosan-bosannya untuk
melakukannya. Sebenarnya mendidik pada mungkin ada yang lain. Terima kasih. Jadi tadi yang saya sampaikan di sini,